Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Bagi menyapa kembali hadir bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Salam sejahtera, damai Kristus beserta dengan kita semua. Saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk kita bisa membuat kehidupan kita hari ini kita tata lebih baik dari hari yang kemarin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk pagi hari ini. Berkat yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Biarlah kami boleh melengkapinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun dan menopang langkah kehidupan kami. Membawa kehidupan kami boleh menerima berkat Tuhan dan menjadikan kehidupan kami sarana berkat. Kami siapkan hati kami untuk mendengar sapaan yang dari Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, bacaan kita pagi hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus. Markus pada pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 29. Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal kau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya
supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang difirmankan Tuhan dan kita melakukannya di dalam hidup. Amin. Saudara yang terkasih, pernah tidak mendapatkan teguran dari orang lain? Apa yang saudara rasakan? Kecil hati, sedih, atau marah, jengkel, sampai kemudian dendam dengan orang lain, tidak terima apa yang menjadi teguran kata-kata orang lain? Saudara mendapatkan teguran karena melakukan suatu kesalahan terkadang memang menjadikan setiap orang seperti dipermalukan, atau bahkan mungkin bisa membuat kita sakit hati. Meskipun memang setiap orang memerlukan teguran, masukan, apalagi ketika ada kesalahan yang dilakukannya. Kemudian bisa berani mengaku salah dan berusaha untuk tidak mengulangnya lagi. Sehingga dengan menerima teguran, setiap orang sebenarnya mendapatkan pertolongan dari orang lain agar dia melakukan apa yang baik dalam hidupnya. Namun dalam kenyataannya tidak banyak orang yang mau ditegur, bahkan merasa sakit hati, marah, dan menaruh dendam terhadap orang yang menegurnya. Saudara, inilah yang terjadi dalam diri Herodes dan Herodias istrinya. Ketika Herodes mendengarkan percakapan dari orang-orang yang ada di sekitarnya tentang apa yang diajarkan Yesus, Herodes teringat pada Yohanes Pembaptis. Herodes sebetulnya senang mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yohanes. Bahkan ia merasa segan terhadap Yohanes yang dianggap sebagai orang benar dan suci. Namun Herodes juga merasa sakit hati terhadap Yohanes karena ia berani menegur dirinya. Saudara, kita tahu hal ini terjadi karena Herodes telah melakukan sebuah kesalahan ketika ia merebut Herodias. Herodias itu istri dari Filipus yang adalah saudaranya sendiri. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan kepada Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Yang terjadi kemudian, Yohanes dipenjarakan oleh Herodes dan dibelenggu, bahkan kemudian dibunuh dengan cara yang keji. Kepalanya dipenggal atas permintaan istri Herodes, yakni Herodias, melalui anaknya. Herodias melakukan ini karena ia juga tidak suka mendapatkan teguran dari Yohanes, bahkan memiliki rasa dendam terhadap Yohanes. Saudara, dari sini kita bisa menilai tentang keberadaan keluarga Herodes. Herodes dan Herodias adalah suami
yang sama-sama tidak suka menerima teguran, meskipun sudah sepantasnya mereka mendapatkan teguran karena kesalahan yang mereka lakukan. Suami istri ini tidak mau menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Bahkan diam-diam mereka sepakat untuk membunuh Yohanes. Lebih parah lagi, upaya yang mereka lakukan, kejahatan mereka melibatkan anaknya. Bayangkan saudara, si anak diajarkan oleh ibunya agar meminta imbalan dari ayahnya setelah dia menari di pesta ulang tahun Herodes. Imbalan itu adalah meminta kepala Yohanes Pembaptis. Lalu Herodes ayahnya memenuhi permintaan si anak dengan alasan bahwa ia sudah berjanji memberikan apa saja yang dimintanya. Saudara, bukankah ini berarti orang tua telah mengajarkan kepada anak untuk juga tega melakukan suatu kekejian? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sikap dan perbuatan yang tidak mau mendapatkan atau tidak mau memperhatikan teguran, lalu merasa sakit hati, bahkan kemudian memiliki rasa dendam terhadap orang lain, tentulah bukan sikap yang mencerminkan bagaimana kita orang-orang yang menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Allah selalu menegur umatnya agar tidak melakukan kesalahan. Jika sudah melakukan kesalahan, harus bersedia mengakui kesalahannya. Dan teguran Allah bisa saja terjadi melalui apa yang kita dengar, seperti yang dialami oleh Herodes ketika mendengarkan kesaksian orang lain tentang Yesus. Selain itu juga bisa disampaikan melalui orang-orang yang memang dikehendaki Allah. Semuanya itu dilakukan oleh Allah karena kasih-Nya kepada setiap kita. Ia berkenan melakukan hal yang demikian agar kita semua, umat-Nya, hidup di dalam kekudusan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Saudara, hidup kudus yang dikehendaki Tuhan Allah bisa diajarkan dalam keluarga. Bagaimana setiap anggota keluarga mudah sekali melakukan sebuah kesalahan. Tapi jika ada yang melakukan kesalahan di antara anggota keluarga, seharusnya ada anggota keluarga lain yang bisa menegur dan mengingatkan. Tuhan Allah berkenan memakai siapa saja untuk memberikan teguran kepada orang-orang yang dikasihinya. Ia bisa memakai kita untuk menegur orang lain, atau sebaliknya, Ia berkenan memakai orang lain untuk bisa menegur kita. Sekalipun demikian, teguran harus dilakukan berdasarkan kasih, bukan karena sebuah kebencian. Dengan saling menegur atau mengingatkan, setiap anggota keluarga bisa mengetahui, bisa menyadari kesalahan yang dilakukan, dan selanjutnya bersama-sama mengupayakan dan memperbaiki diri untuk saling membimbing dan untuk saling bisa menguatkan, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin berkenan kepadanya. Oleh karena itu, saudara, bersyukurlah jika ada orang dan masih ada orang yang menegur kita, mengingatkan kita untuk kita bisa menyadari setiap kesalahan-kesalahan kita, dan kita bisa berbalik untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Sapaan pagi hari ini akan mengantarkan kami untuk melangkahkan kaki kami di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Untuk kami bisa mengadakan refleksi diri. Jika memang kami salah, biarlah kami membuka diri kami, menerima peringatan dari orang lain, teguran, masukan, supaya kehidupan kami semakin hari boleh menjadi semakin baik. Pun juga bersama dengan keluarga kami. Mampukan kami untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, sehingga menjadi keluarga yang sungguh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah, melanjutkan kehidupan kami bersama dengan penyertaan tangan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.